Coba di jalan raya itu, yang naik motor hati-hati sama yang biayaan. Matinya duluan mana? Enggak mesti. Kadang yang biayaan naik motor, seliar, sentet, bang, gaspol, ngepot, nyelip, trek macem-macem, selamat kok. Yang hati-hati, jalannya pelan-pelan, melaku mek 20 itu. Moro-moro diambung teleler. Ayo coba ini dijawab. Kalau nggak dijawab tak tinggal mulih. Ayo dijawab. Coro Jawa, sing banter lan jawab. Wong melarat ambek wong sugih, matine dhisik endi? Nah, sing jawab sugih mesti kere. Kepengin sugih gak keturutan yo ngono iku, dongamu elek. Enggak mesti. Ayo ibu-ibu dijawab Bu, wong lanang ambek wong wedok ambek wong lanang matine dhisik endi Bu? Kok wong lanang ya nyengkakno ketoke. Koyoke duwe serep koyoke. Itu bahasa takdir menyangkut kematian. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Makanya sekali lagi kita disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia, tapi latihan meninggalkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul ardina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, ulama'anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bil khusus komandan saya, Profesor Kiai Haji Ali Aziz, yang termasuk Dewan Syariah di masjid tercinta ini. Yang sama-sama kita hormati istrinda dari almarhumain, juga keluarga besar teristimewa Mas Haji Rizal selaku Ketua Umum Yayasan bersama seluruh pengurus, Mas Didi juga, pimpinan perusahaan, para karyawan, seluruh jamaah dan keluarga besar Masjid Akbar Mudhar Arifin, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan
untuk sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bahkan tadi sholat berjamaah dilanjut dengan bertolabil ilmi dalam rangka mengenang, menghormat sekaligus mendoakan almarhum Bapak Haji Ahmad Jauhar Arifin, seorang tokoh yang sangat menginspirasi kita. Beliau paket komplit, punya prasasti sekaligus prestasi. Pelajaran berharga buat kita bahwa orang baik itu hidupnya jauh lebih panjang daripada usianya. Orang baik itu hidupnya lebih lama daripada umurnya. Sehingga salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang orang berani baca, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa amitni in kanal mautu khairan li. Ini jarang orang berani baca. Saya aja kalau nggak terpaksa mencontohkan nggak saya baca. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup ini menjadi kebaikan buatku, dan matikan aku jika mati itu yang baik buat aku. Ini Profesor Ali aja nggak berani baca doa ini. Artinya bagi orang baik, hidup dan mati itu sama. Bagi pecinta Allah, hidup dan mati itu sama. Dan sungguh para jamaah sekalian, dalam hidup ini yang penting bukan berapa lama usia kita, berapa panjang umur kita, tapi prestasi apa yang bisa kita torehkan dalam hidup ini. Banyak orang yang usianya nggak panjang, tapi prestasinya luar biasa. Imam Ghazali itu usianya cuma 51 tahun sudah wafat, tapi karya-karya beliau fenomenal. Karya-karya beliau manfaat untuk umat sepanjang zaman. Imam Syafi'i usianya juga cuma 54 tahun sudah wafat, tapi beliau menjadi salah satu imam madhab. Di negara kita juga banyak tokoh-tokoh yang usianya enggak panjang. Ayahnya Gus Dur, Allahu yarham, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, itu usia beliau cuma 39 tahun sudah wafat. Tapi beliau luar biasa, pahlawan nasional, sekretaris dari BPUPKI, beliau menteri agama pertama, top luar biasa. Jenderal Sudirman usianya cuma 34 tahun, tapi nama beliau abadi, sampai diabadikan jadi nama jalan-jalan protokol. Hampir di setiap kota di Indonesia ini ada jalan protokol dengan nama Jalan Jenderal Sudirman. Kalau Bapak di Jakarta itu ada 2 bandara, satu di Cengkareng, Suta, Bandara Soekarno-Hatta, satunya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu usianya cuma 27 tahun sudah meninggal, tapi nama beliau diabadikan menjadi nama bandara. Sampean mungkin usianya bisa panjang 80 tahun, tapi mohon maaf, jenengmu dikearane jenenge kandang wedhus sih kadang nggak payu. Maka ibu bapak dan jamaah sekalian, mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan malam ini di samping mampu menjadi inspirasi hidup kita agar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mudah-mudahan dengan mengikuti majelis ini Islam kita semakin mantap, mudah-mudahan iman kita semakin kuat, mudah-mudahan akhlak kita semakin mulia, mudah-mudahan takwa kita semakin sempurna, mudah-mudahan ibadah kita makin istiqomah, dan mudah-mudahan hidup kita makin barokah, sehingga
nanti kalau saatnya sudah tiba, kita dipanggil menghadap Allah, kita sudah ikhlas dan siap menghadapinya dengan husnul khotimah. Kira-kira panjenengan semua sudah siap apa belum? Mohon maaf, kehadiran malaikat maut kepada Bapak Ibu dan jamaah sekalian kira-kira sudah dipersiapkan matang apa belum? Ibu-ibu misalnya pulang dari majelis ini nanti Bu, sampai rumah Ibu didatangi oleh malakal maut, malaikat Israel. Sikapnya ramah, dengan senyum, kemudian Ibu ditawari, Ibu minta diantar ke akhirat malam ini atau bulan depan. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana, Bu? Atau bapak-bapak pulang dari majelis ini nanti Bapak sampai rumah, Bapak didatangi oleh malaikat Israel, memperkenalkan diri. Bapak, nama saya Israel, saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu Bapak untuk boyongan. Pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini atau minggu depan. Kira-kira Bapak pilih yang mana, Pak? Nggak milih, berarti besok siang. Insya Allah saya tahu jawaban dari rata-rata panjenengan semua. Kelihatan kok. Dari face walaupun tertutup masker, tapi saya bisa membaca bahwa jamaah yang hadir di sini orangnya pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah dan pinter bikin alasan. Pasti jawabannya gini, ya mohon maaf malaikat, besok-besok aja malaikat. Saya masih sehat, saya masih kuat, dalam menjalani hidup saya masih semangat. Saya masih pengen jadi orang yang manfaat untuk masyarakat. Kalau diambil sekarang, diantar sekarang ke alam kubur juga masih lama nunggu datangnya kiamat. Daripada nunggu kelamaan di alam kubur, di sana cuma nganggur, ya saya pilih nunggu di dunia saja. Saya masih pengen banyak melakukan kebaikan dan saya masih pengen hidup saya manfaat untuk masyarakat. Amin. Ya kalau ditawarin malaikat rata-rata jawabannya kayak gitu. Itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Rata-rata manusia kalau sudah kedatangan ajal kematian itu menghindar. Manusia kalau sudah didatangi kematian itu rata-rata minta ditunda dan minta diundur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Tuhanku, jangan kau cabut dulu nyawaku saat ini ya Allah. Aku minta ditunda sebentar saja. Ila ajalin qarib. Jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu ya Allah. Aku minta diundur walaupun sebentar saja. Jadi manusia kalau kedatangan kematian itu rata-rata nggak siap, minta ditunda, minta diundur. Kenapa? Ibu bapak jamaah sekalian, paling tidak ada dua alasan utama. Sekarang saya berani gini karena pilkadanya udah selesai. Kalau kemarin rawan, paling tidak ada dua alasan utama kenapa manusia tidak siap menghadapi kematian. Yang pertama, karena takut berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dua alasan utama kenapa manusia rata-rata nggak siap mati. Walaupun mati itu pasti.
Kalau saya ikhlas, kapapun ikhlas dan siap. Misalnya saya dengan Mas Rizal kok, Mas Rizal dulu saya belakang, saya ikhlas, siap. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, Mas Rizal duluan, ikhlas saya, nggak apa-apa. Alasan pertama, kenapa manusia nggak siap mati, itu karena merasa takut dan berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Apa itu? Ya donya, yang disimbolkan dengan dua hal, yaitu harta kekayaan dan anak-anak. Maka ayat sebelumnya itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir, mengingat dan mengagungkan Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. He wong-wong akeh kang padha iman, aja nganti bondo donyamu lan anak-anakmu ngelalekke sliramu sangka zikir, eling lan ngegungke marang Gusti Allah. Sapa wonge kang tumindak mengkono, ya wong-wong mau wong kang banget rugine. Para jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa harta kekayaan dan anak-anak adalah dua hal yang sangat dicintai oleh manusia. Siapapun orangnya, apapun profesinya, bagaimanapun latar belakang kehidupannya, selama masih bernama manusia, pasti cinta harta, pasti cinta sama anak-anaknya. Harta semua manusia pasti seneng. Duit kabeh wong mesti seneng. Sapa wae mesti seneng duit. Dadi apa wae mesti seneng. Kok gak nyaut sih, kok gak butuh modelnya. Pangkate apa ae mesti seneng. Kiai iku lho ya seneng ngaji. Lek bareng ngaji terus oleh pahala. Ya Allah. Sopo ae mesti seneng sama anak-anaknya. Padahal kalau mati mesti pisah, kalau mati mesti ditinggal. Lah saking cintanya manusia sama harta kekayaan dan anak-anaknya, maunya itu enggak gelem pisah. Sehingga dia enggak mau mati. Kenapa? Berat berpisah dengan yang dicintai. Karepe moh pisah karo donyane, karepe moh pisah karo anak-anak, padahal mau nggak mau kalau sudah mati mesti pisah. Ini alasan pertama. Sehingga jamaah sekalian, ini waktu kita terbatas ya, kata Mas Rizal tadi maksimal 1 jam. Sama Mas Didi juga gitu kok, nggak boleh lebih dari 1 jam. Oke, saya malah seneng kok, 20 menit malah seneng. Segala sesuatunya juga sudah dipersiapkan. Yang lain nggak usah rewel, nggak melu nyangoni rewel. Harta kekayaan dan anak-anak itu ujian bagi manusia. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya harta kekayaan kalian dan anak-anak kalian bagi kalian itu adalah ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ujian itu ada yang enak, ujian itu ada yang nggak enak.
Ujian itu ada yang menyenangkan, ujian itu ada yang nggak menyenangkan. Ujian yang nggak menyenangkan, contoh sakit, itu ujian yang nggak nyenengin. Jatuh, kecelakaan, gagal panen, perusahaan bangkrut, diomelin istri, itu ujian yang nggak menyenangkan. Terus ceramah gak digatekno, di sini ceramah, situ main HP. Ini ujian yang nggak menyenangkan. Oh, saya ini lagi ngomongin sampean kok sampean main sendiri. Coba misalnya sampean ngomongin anak, terus anak yang sampean omongin itu main HP, marah nggak sampean? Lah aku ki ya wong padha wae. Ini ujian yang nggak menyenangkan. Nah, harta kekayaan dan anak-anak itu termasuk ujian yang menyenangkan. Gini ya para jamaah ya, orang itu kalau masih muda kayak saya, ya dibanding profesor kan masih muda saya. Izin Prof, beliau komandan saya juga masih keluarga saya, mungkin saya manggil beliau paman. Orang itu kalau masih muda biasanya belum sadar, belum begitu ngerasa bahwa harta kekayaan dan anak-anak itu adalah ujian. Kenapa? Ya dia nggak ngerasa kalau mau ditinggal, dia nggak ngerasa kalau mau pisah. Kalaupun ngerasa, dipikir waktunya masih lama, kayak dimilikinya terus, dimilikinya selamanya. Tapi begitu udah tua, apalagi kalau udah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal, biasanya mulai sadar bahwa harta kekayaan dan anak-anak itu adalah fitnah, adalah ujian. Kenapa? Udah mulai ngerasa kalau mau pisah, udah mulai sadar kalau sebentar lagi mau ditinggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang biar nggak terlalu bertele-tele, berapa usia hidup rata-rata manusia sekarang? Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku, kata Nabi, adalah antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi rata-rata segitu. Maka kalau sudah mendekati usia segitu, aturannya kita diperintah untuk belajar atau latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Saya ulang ya, latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, nggak usah latihan. Tapi meninggalkan dunia, ini perlu latihan. Ekstra. Saya ulang. Latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia mati, nggak perlu latihan. Karena mati itu gampang banget. Saking gampangnya, sampai sekarang belum pernah ada diklat kematian. Kursus kematian, sekolah atau kuliah jurusan kematian itu nggak akan ada. Kenapa? Mati itu gampang banget. Saking gampangnya, semua orang bisa mati. Anjene mati itu gampang seru. Saking gampangnya, sopo ae iso mati. Makanya panjenengan semua, anda semua nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Jangan-jangan nanti aku nggak bisa mati. Iso. Engko nang aku gak iso mati, iso, wong mati iku gampang. Wis lah pokoke urip iku telaten ono ae. Engko lak mati-mati dhewe. Jalani hidup ini sing telaten. Wis lah, mati-mati dhewe. Mati iku gampang. Makanya kita nggak perlu takut. Takut kayak apapun kalau udah saatnya mesti mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Takut hidup, silahkan mati. Ana wong urip kok wedi mati. Iku padha karo ana wong mangan wedi ngesing.
Orang hidup kok takut mati, sama ada orang makan takut berak. Kematian itu kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Saya sering menggambarkan kematian bagi manusia itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga, kalau orang Jawa bilang namanya manggar. Masih berbentuk bunga, manggar, sudah berguguran. Ada yang gede dikit jadi beluluk, ceblok. Ada yang gedean lagi jadi cengkir, rontok. Ada gedean lagi jadi degan, gogrok. Ada yang gedean lagi keluar santan, diogrok-ogrok. Tapi ada kelapa itu 1-2 yang sampai tua, warnanya coklat, bungkek, kunting, kecepit, bongkok. Bajing wis gak tedas, diogrok-ogrok gak kena. Mau dipanjat, wegah. Wong bungkek, ditunggu gak logur-logur, kecepit bongkok. Kematian juga seperti itu bagi manusia. Ada yang masih dalam kandungan, sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Ya karena malu, mungkin kandungan itu hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang dulu bilang LKMD, lamarannya kari meteng dhisik. Ya kalau bahasanya orang sini tengsik biri, meteng dhisik rabi kari. Kalau daerah Bojonegoro, daerah saya itu udah modern. Kayak gitu disebut MBA, Married by Accident. Wong kene gak kira ngerti ngono, gak kira ngerti. Masih dalam kandungan udah berguguran. Ada yang baru lahir procot, langsung dicenet, ditekek, ditek-itek, dicacai, ndek-ndek, wadahi tas kresek. Anak kecil, bayi mati, lumrah. Remaja mati, kathah. Orang tua mati, turah-turah. Tapi ada juga yang usianya udah lanjut, udah tua, awet, gak mati-mati. Sebayanya udah gak ada, udah habis semua. Tapi dekne sik urip bae gak mati-mati. Wis loro-loron, gak mati-mati. Kecepit bongkok tadi loh. Wis diwacakno Yasin, diwacakno Ar-Ra'du bareng ya sik mendeles. Maka Bapak Ibu para jamaah mohon maaf ya, dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang pemberani mati duluan, yang takut mati belakangan. Enggak. Dalam bahasa kematian, berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Iki dirungokno ta gak ya? Coba kalau sampean bisa jawab, yang pemberani sama yang penakut matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Kadang yang pemberani maju perang, enggak mati-mati kok, malah bisa membunuh banyak orang. Yang penakut ngungsi, mati duluan, kebom. Yang sehat sama yang sakit-sakitan, matinya duluan mana? Ndak mesti. Gitu loh. Kadang yang sakit-sakitan wis gak mati-mati, keluargane lek ndonga ya Allah. Lek badhe dipundhut nang dipundhut Gusti. Wis kesel ngramut wis. Ya Allah, ya Allah. Gak mati-mati. Yang sehat tahu-tahu mati mendadak. Ada apa enggak? Lo enggak tahu, sampean sekarang masih di sini sehat-sehat, seger buger. Nanti habis ini nyampe rumah sampean mati, enggak tahu kok. Demikian pula saya, sekarang masih ceramah di sini. Habis ini saya hidup 100 tahun lagi, enggak tahu. Nah, terserah saya yang ceramah saya kok. Yang tua sama yang muda matinya duluan mana?
Nggak mesti. Kadang kakek sama cucu matinya duluan cucu kok. Ada apa enggak? Iki kopok kabeh ta wong-wong gak jawab. Yang hati-hati sama yang sembarangan. Kalau dalam bahasa Bojonegoro apa ya namanya? Biayaan, terunjangan. Itu matinya duluan mana? Coba di jalan raya itu. Yang naik motor hati-hati sama yang biayaan. Matinya duluan mana? Enggak mesti. Kadang yang biayaan naik motor, seliar, sentet, bang, gaspol, ngepot, nyelip, trek macem-macem, selamat kok. Yang hati-hati, jalannya pelan-pelan, melaku mek 20. Moro-moro diambung teleler. Ayo coba ini dijawab. Kalau nggak dijawab tak tinggal mulih. Ayo dijawab, coro Jawa, sing banter lan jawab. Wong melarat ambek wong sugih, matine dhisik ndi? Nah, sing jawab sugih mesti kere ku. Kepengin sugih gak keturutan yo ngono iku, dongamu elek. Enggak mesti. Ayo ibu-ibu dijawab, Bu. Wong lanang ambek wong wedok ambek wong lanang, matine dhisik ndi, Bu? Kok wong lanang ya nyengkakno ketoke. Koyoke duwe serep koyoke. Itu bahasa takdir menyangkut kematian. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Makanya sekali lagi kita disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia, tapi latihan meninggalkan dunia. Apa ya meninggalkan dunia itu? Kalau orang dulu nyapeh dunyo, menjaga jarak dari kecintaan kepada dunia, membatasi diri dari kecintaan kepada dunia. Oke, terutama mohon maaf yang sudah agak sepuh, biasanya sudah banyak dikasih isyarah sama Allah. Orang kalau udah mendekati itu udah dikasih isyarah sama Allah. Di antara isyarahnya apa? Maaf banget, orang kalau udah mendekati tua itu biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan sudah tidak dibutuhkan oleh. Saya ulang. Ini bahasa saya bahasa filosofi agak tinggi. Jadi harus diulang-ulang karena yang saya hadapi kayaknya cantik-cantik tapi on. Jadi harus diulangi ya. Gini. Biasanya udah dikasih isyarah sama Allah, mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh. Kalau masih muda, wah sangat membutuhkan dunia. Syekh nom butuh donya, hobinya donya, senenge donya, ngerangsang donya, doyane donya, geragas donya, celut. Tapi maaf kalau udah tua biasanya udah nggak begitu membutuhkan, bahasa Inggrisnya the anyanyi. Tidak begitu membutuhkan dunia. Urusan dunia apapun, contoh, maaf, pakaian, itu kan donya. Kalau masih muda, masya Allah, gonta-ganti. Ada model baru beli, apalagi perempuan, masya Allah. Lah musim kayak gini semuanya kena lockdown, Bapak jangan gembira dulu, jangan seneng-seneng dulu. Dikira ya emang nggak pernah ke pasar, nggak pernah ke toko, tapi online bro. Wah, ada model baru beli ya mas, pakai tek lihat di IG, model baru, ya Allah ya Karim. Sorry Bu, itu harus diakui. Urusan pakaian, kalau perempuan itu sebulan bisa ganti 5 kali. Kalau laki-laki 5 lebaran puancet ya siku. Niku kopiai 5 lebaran dosa niku gak ganti-ganti. Makanya kalau urusan kayak gitu subhanallah kontras betul ada istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi suami yang work,
istri yang sop. Betul itu, suami yang kerja, istri yang nyari duit suami, yang ngabisin duit. Ya, sehingga kalau lagi jalan bareng biasanya kontras. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Biasanya kayak gitu. Iya. Iya. Mama glowing, papa kurang daging. Mama meling-meling pipinya, ya papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak neon, papanya jebrak kayak mercon, itu biasanya gitu. Ya kalau masih muda, itu tuh lihat coba, pakaiannya rapi-rapi, bajunya rapi, semuanya rapi. Tapi kalau udah tua udah nggak begitu membutuhkan udah. Kalau masih muda pakai peci aja harus pas. Apalagi perempuan pakai jilbab, pakai kerudung. Ini ada yang paling dalam itu ikat kedua, ikat tiga kamat. Yang dalam itu lurus kayak gini, apa menceng nengen, apa miring ke kiri, itu nanti dikasih pentol di sini, apa di sini, apa di sini. Udah kayak gitu nanti ngacanya gini. Pokoknya. Kalau masih muda, coba kalau udah tua, udah tidak membutuhkan dunia. Gak kodongnya syukur nyentel. Kadang gak baju kancingnya gak incer, gak tepak. Iso dukur sisih, ndak mikir. Sorry, kalau masih muda sangat membutuhkan dunia. Kalau udah tua, wis gak pati butuh. Contoh lagi, maaf, hubungan suami istri, kumpul bojo. Kalau masih muda, hot-hote, greng-grenge, kuat-kuate, roso-rosone. Begitu udah tua, 60 tahun ke atas, loyo. Sudah tidak membutuhkan dunia. Maaf, yang masih muda, kalau gituan sama istri, biasanya seminggu bisa berapa kali, Mas? Tapi mbah-mbah yang sudah 60 tahun ke atas, lek ngoten niku kalih garwane, seminggu tasik saged ping pinten, Mbah? Gak iso belas wisan. Gak iso wis. Mas yo diulik-ulik wis gak iso ungket wisan. Sudah tidak membutuhkan. Orang istri di kamar, suami masuk kamar, sing wedok langsung ngamuk, kate lapo. Tawek akan pola. Pokoknya istri kalau tidur di kamar itu udah mulai wis pasang pengaman. Blonyoan minyak kayu putih. Sing lanang sik marek kae tambah remason. Kurang mandi parutno brambang. Akhirnya sing lanang balik kanan cengkelak masuk kelompok tilawah. Bukan tilawatil Quran, tapi tilawah itu tidur di lantai bawah. Kena pembunuh selera tingkat tinggi. Parutan brambang. Gak butuh misal. Apalagi urusan dunia, maaf. Maka gak melu nyangon yo jadek rewel. Nyumbang piro. Ini baru perkenalan Mas Didi, baru perkenalan. Sengaja tak bikin penasaran biar diundang lagi. Yang penting kan cocok. Saya itu sebenarnya kalau untuk wilayah Sedayu, Jongpangkah udah mulai dulu. Ketika masih HP jadul, HP ungkal itu, via Bluetooth, kalau nggak percaya tanya masyarakat sekitar. Yang pertama kali viral Anwar Zahid, belum ada yang viral, Anwar Zahid udah viral duluan. Ojo adek guyu, anjene iya kok. Contoh lagi, makan, itu kan urusan dunia. Kalau masih muda, masih sangat membutuhkan. Tapi kalau udah tua, 60 tahun ke atas, mohon maaf, wis gak butuh dunia, sudah tidak membutuhkan dunia. Coba misalnya, diundang prasmanan, semua menu lengkap disediakan, makanan jenis apa ada, minuman jenis apa ada, buah macam-macam. Ayo kalau masih muda diajak prasmanan kayak gitu, kira-kira makannya itu seleksi apa koleksi kira-kira? Nah, koleksi, nggak cukup diincipi, diresiki. Mboh sak piring munjung.
sate 17 sondok, bandeng njukuk 8, ndok poyo 22, soto 3 mangkok, buah kabeh diemploki. Koleksi karena masih muda. Coba kalau udah 60 tahun ke atas diajak prasmanan menu lengkap, kira-kira berani koleksi apa sudah seleksi? Seleksi, pilih-pilih, kakean pantangan. Kate ngene gak oleh, kate ngene gak oleh, kate ngene gak oleh. Wis tuwa, wis mulai seleksi. Monggo Mbah, nasi Mbah, titik ae. Ini sop Mbah, sop enak Mbah, duduhe ae. Pompong anget sate Mbah nggih, sunduke ae. Jeruk Mbah nggih, jeruk buah nggih, kulite ae. Seleksi, kakean pantangan. Apa maneh atik ditutno bojone. Sing wedok galake kaya asu manak. Wong lanang kate njukuk ngene gak oleh, kate njukuk ngene gak oleh. Nyeduk kikil ditampel, aja iku. Elingo penyakitmu. Ganti kate nyeduk rawon, iku yo gak oleh. Panganan lek pengen cepet mate. Akhirnya kari delongap. Wis ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh. Apalagi kalau sudah kena penyakit Ayo nyaut tuh sayang, apalagi kalau udah kena penyakit karo sembarang panganan sing disenengi wis gak wani, ketemu sate dihindari, sing digileki cuma teri, keasinan dikit tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi, sugui wedang legi njaluk ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, nyedai istri malah disingkri soalnya wis disfungsi ereksi. Mas yo dijamuni kaya apa tetep gak iso. Ini sudah tidak membutuhkan dunia. Ya lesek nom-nom kaya Pandhawa 5 iki. Ya greng-grenge sian, diluk engkas titenono. Wong saiki ana sing wis lungguh gak kuat nek gak nggawe kursi kok. Wong iku lek kesugihan ya ngono iku dadine. Ya yakin sing tepuk tangane melarat kabeh. Soale kepingin gak keturutan. Nek wong lek kesugihan ya ngono iku, malah lara. Tonton, dicek sing kolesterol, sing apa. Sehatan sing karyawan-karyawan biasa tukang ngusung-ngusung iki lho. Sehat penyakit gak doyan. Hidup melarat. Aku wani masih gak diundang neh gak apa-apa. Iya lah saya nom-nom ini, semangat-semangatnya, saya kuat-kuatnya. Tapi kalau udah tua, mohon maaf, fisik dan tenaga sudah mulai uzur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit dan pipi sudah kendur, gigi satu persatu mulai gugur, wis gak tedas panganan apa-apa, doyane kari jenang karo bubur. Isoe cuma lumah-lumah nang ndukur kasur, nek turu balak-balik nglendur, hobine kukur-kukur, wis gak kuat mlaku nang sumur, nguyuh ae njaluk ditatur, iku tandane wis cidhek alam, diluk engkas nyusul Gus Dur. Iya. Loh, gathuk-gathukno kata-kata ngene iki gak gampang. Makane larang. Oleh kepengin murah ya aja ngundang Anwar Zahid. Wak Mudin undangan murah. Larang kaya pantes wong rupa nggawa rega kaya.
Udah, makanya itu contoh ya. Orang kalau masih muda masih membutuhkan dunia, tapi kalau udah mulai tua sudah tidak membutuhkan dunia, bahkan tidak dibutuhkan lagi oleh dunianya. Ya kalau dunia guru, pegawai negeri ya 58 tahun, 60 tahun udah tidak dibutuhkan, udah suruh pensiun. PNS, ASN 55 tahun udah tidak dibutuhkan. Kon dandani komputer malah kesetrum. Guru 60 tahun wis gak iso ngulang, gak kreatif. Paling yo biyen nak sekolah iku ngene-ngene sing diceritakno zaman biyen, zaman penjajah. Wis gak dibutuhno dunia. Kalau olahragawan itu ya 35 tahun. Sehebat-hebatnya CR7 di atas 35 tahun. Loyo. Lionel Messi entenono 35 tahun ke atas. Loyo. Nurmagomedov itu loyo dilungkas. Nek PSK ya 40 tahun. Ya wis gak dibutuhno le sakmono sapa sing doyan wis nyenyek kabeh wisan. Sudah tidak dibutuhkan. Yo ngene iki yo penelitian rek. Penelitian. Sudah tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Makanya disuruh latihan meninggalkan dunia. Kalau kita nggak mau latihan meninggalkan dunia mulai sekarang, dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Tak baleni. Saya ono waktu 10 menit. Udah berapa minta ya? Oh berarti masih di jalan masjid iki jamaah minta lembur iki berarti ya. Nah, kalau lemburan ya ada hitungannya sendiri. Orang kerja kalau lemburan hitungannya ya dhewe ra. Lemburan dipadano karo biasa ya demo karyawan. Lemburan harus dihitung. Ini ada lemburannya apa enggak? Gini. Sorry bos, sorry. Guyon. Ya enggak usah kaget, Anwar Zaidi itu ngomongnya kayak gini. Suka silakan diundang lagi, enggak suka enggak diundang, enggak patean. Golek nggon liyane maksudnya ngono. Enggak repot golek nggon liyane. Kita harus latihan meninggalkan dunia. Kalau kita enggak mau latihan mulai sekarang, dunia yang pasti akan lebih dulu meninggalkan kita. Sekarang saja sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Gak paham nih, gak paham nih. Susah. Iki asli bahasane profesor. Jadi aku itu oleh gelar profesor layak. Coba Prof tolong ceramah-ceramah saya diteliti Prof. Tolong diteliti. Loh, artinya sudah layak, sebenarnya sudah layak. Beliau ini profesor model apa? Loh, saya dari dulu sebenarnya udah ditawarin, teman saya enggak, enggak profesoran. Aku enak ngene iki ae. Dadi aku seneng kumpul karo jemburis ngono kan. Lebih enjoy, lebih nikmat. Karena aku lagi kumpul karo wong sugih-sugih ngene tambah mengkeret aku. Padahal aslinya nek cara dihitung mbuh akeh ndi duwite. Iki ketoke sugih tapi utange sak pirang-pirang. Makane gayane mendatangkan investor soalnya gak duwe modal dhewe. Cuma gak ngaku ngono ae. Ayo gak ngaku ngono. Gayanya kita sudah ada investor, seweneng lek ana investor seweneng. Soalnya gak gablek duwe dhewe. Nek ana investor kan dia cuma ngitung untungnya tok, persentasenya sekian. Dikira utekku gak utek bisnis ngono ta. Aku ya paham ngono iku, Bro. Dadi lek cara hitung-hitungan jujur-jujuran mbuh endi sing sugih. Cuma penampilannya gayae kalah. Ngono panitia nanti jam sekian dijemput pakai mobil Alphard. Aku ya duwe, aku ya ngono. Ditulis random acara tulis penjemputan pakai mobil Alphard.
rasanya aku yo duwe, aku yo ngomong. Ya walaupun dikasih orang. Lah saya mobil 4 itu dikasih orang semua. Karena saya kalau punya duit tak pakai bangun pesantren, tak pakai untuk anak-anak. Informasi saja ya, pesantren kami putra-putri santrinya kurang lebih sekarang udah 1000 sekian dan free semuanya, bebas biaya Prof, mohon doanya. Mayoritas anak-anak yatim dan duafa yang semuanya bebas biaya. Walaupun anak orang kaya kalau udah masuk ke pesantren kami bebas biaya. Aku iku ngingoni wong 1000. Karyawanmu mek piro? Piro jumlah karyawanmu? Makane ojo sombong-sombong dhisik. Mangan gratis, kitab gratis, sekolah gratis, seragam gratis. Itu salah satunya yang ikut nyuting itu, kalau nggak percaya. Dan saya ngomong ini disebar kemana-mana. Kalau saya bohong, potong lidah saya. Nek pengen membuktikan silahkan datang ke pesantren saya. Tapi ojo nganggur Mas Rizal. Bos tekono pondok tak jalan-jalan. Ini lagi bangun untuk tahfidzul Quran Mas Rizal. Ya mudah-mudahan segera selesai Pak Yai. Mudah-mudahan cepat selesai. Aku gak butuh dongomu. Wong sugih ndonga ngerusak hadis. Ndonga ki urusane wong melarat-melarat. Bid'awatil fuqara. Wong sugih bisa khawatil agniya. Makanya sampean kalau datang ke pesantren, aku gak butuh dongone sampean. Doa Mas Rizal tak kasih informasi Mas Didi, Mas Rizal ini pesantren kami putra putri kurang lebih 1000 santrinya dan semuanya gratis karena mayoritas yatim dan duafa. 50%-nya dari luar Jawa, anak-anak tran. Ini saya terinspirasi ketika saya lagi dakwah ngaji di daerah transmigrasi yang tingkat agamanya masih sangat rendah, sehingga saya melobi tokoh masyarakat untuk dicarikan kalau bisa anak yatim, kalau nggak bisa yang duafa, kirim ke pesantren kami dengan harapan nanti setelah bisa ngaji, mereka pulang kembali ke kampung halaman bisa berjuang di daerah mereka masing-masing. Awalnya seperti itu dan alhamdulillah sekarang udah sampai 1000, jadi Masya Allah, beras itu satu hari 1,5 ton, 1,5 kuintal sampai 2 kintal dalam satu hari beras. Alah tak hitung no yo gak nyumbang sampean. Ya hitungan dewe lah, kurang lebih 1000 putra-putri itu gratis semua. Lah nek gak lho iki disiarno live streaming tekan dindi kok. Gitu loh. Makanya duwe karyawan piro sampean. Gaya-gayaan sik gaya aku sih ngono lho. Lu saya nggak punya perusahaan, enggak, tapi saya bismillah berani. Pondok gratis, 1000 lebih gratis saya berani. Kenapa? Saya yakin mereka punya jatah rezeki dari Allah. Dan alhamdulillah mulai dulu santri pertama 50 orang sampai sekarang 1000 lebih, rasanya sama Prof. Beban rasanya sama. Saya juga nggak merasa terbebani karena hakikatnya bukan saya yang membiayai, Allah yang membiayai melalui jamaah. Ya hasilku ceramah ini ki Mas Rizal. Jadi hasil ceramah ini ki tak gawe ngono-ngono iku. Aku nggak punya perusahaan. Jadi dulu masih 50 sampai sekarang 1000 lebih, rasanya sama. Ini saya juga lebih termotivasi oleh beliau membangun masjid di sini, membangun masjid di Magetan dengan kegiatan-kegiatan sosialnya beliau. Saya sempat dikirimi profilnya beliau. Subhanallah, ini figur teladan. Mudah-mudahan putra-putranya generasi berikutnya bisa lebih hebat daripada beliau. Harus, nek gak luwih hebat wis mundur kabeh ae, mundur. Gak pantes jadi putra-putra beliau. Atuk prei ae. Ojo dadi ketua umum yayasan lek gak usah. Apa artinya lek mek cuma oleh lemune tok ya apa artinya? Kalau nggak bisa lebih hebat, mundur. Biar digantikan sama yang lain. Kesatria lah. Aku yo gelem genteni, maksudnya genteni hasilnya tok Mas Rizal. Lah kan menjalankan roda perusahaan yo bukan bidang saya. Nek penasehat mungkin. Jadi ada yang bisikin, kalau misalnya Pak Kiai diminta untuk ngasih kajian rutin di sini gimana? Ya tak jawab, tergantung. Ya sombot agak.
Sumbut ya budal, gak sumbut ya wani praine kok. Allahumma sholli ala Muhammad, guyon Mas, guyon. Guyon. Ini gayanya penceramah ngolor waktu ini gayanya. Tapi ini juga politik untuk narik dana. Nah, siapa tahu ibunda terus terketuk hatinya, Masya Allah, 1000 gratis semua. Biasanya komando ini kan dari bunda. Kalau ibunda sudah kayak Rizal Kirimono Bojonegoro iko mesti dikirimi. Didi aja lali Anwar Zahid mesti dikirimi. Kayaknya komando teko kono mesti beres. Tapi sing kene yo aja atik ngenteni komando. Aja atik ngenteni wis moro dikirim ngono ae. Sekarang saja itu sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia mempunyai harta kekayaan dunia yang banyak tapi dia nggak bisa menikmatinya. Itu kan sama halnya masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Ada orang kaya raya, tanahnya luas, harta kekayaannya melimpah ruah, poso sawal selo besar suro sapan mulut batu mulut cuma telawar, gak terima ruah tok. Saking kayanya, perusahaannya di mana-mana, rumahnya, wah punya nilai artistik yang sangat tinggi, gaya Eropa mahal. Tapi dia ternyata nggak kerasan tinggal di rumahnya, dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Nah bolak-balik opname. Lu ini kan masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Ayo coba koruptor itu. Wah kekayaannya sok pirang-pirang triliunan. Dia punya kekayaan triliunan tapi hidupnya di penjara. Dia nggak bisa menikmati dunianya. Itu artinya masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia punya kekayaan dunia yang berlimpah tapi dia nggak bisa menikmatinya. Ada orang itu punya mobil kelas mewah-mewah tok minimal 3M. Wes Rubicon. Apa Ferrari, Range Rover, sampean ra ngerti, sing ngertimu kan Tosa karo pickup yo. Pokoknya mobilnya wis MM-an. Tapi dia nggak bisa menikmati. Dia punya mobil levelnya di atas 3M, 5M, 7 berderet-deret. Tapi dia sendiri kena stroke. Malah disuruh nganggo geledekan nduk sebelah. Yang naikin mobilnya ya sopirnya, pembantunya, dia naik kursi roda. Coba disuruh geledekan, siapa yang menikmati kekayaannya? Pembantune. Makanya mumpung durung. Lu iya kok masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Mohon maaf ya, termasuk anak itu dunia. Sekarang sorry. Iya ya. Maka dalam hidup ini sering saya sampaikan ya. Dalam hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki. Tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki. Tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya, kalau nggak bisa mensyukurinya? Bisa dipahami omongan saya? Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Punya televisi lebar segede itu, tapi nggak bisa menikmati, wong loro belek. Percuma kan? Kursi harganya 7 miliar, tapi udunen bokonge nggak waras-waras. Istri cantik luar biasa, tapi anyang-anyangan terus. Angel. Ya, siapa ngomong tarik sis mau? Iki ngaji bro, ngaji kok tarik sis. Dah. Nah,
Ini udah 1 jam loh, udah. Ini lemburane gitu berarti. Lo kan kalau sesuai agenda kan 1 jam. Anak juga begitu. Anak-anak yang Anda cintai, Anda sayangi, Anda bangga-banggakan, pasti akan Anda tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang lebih dulu meninggalkanmu. Tak baleni. Ojo serius-serius tarik. Anak-anakmu yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu bangga-banggakan, pasti akan kamu tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang lebih dulu meninggalkanmu. Sekarang banyak kok orang tua yang masih meger-meger di dunia, sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Artinya apa? Dia punya anak banyak, tapi anaknya nggak ada yang menghargai orang tua. Anak tidak menghormati orang tua, tidak bisa memuliakan orang tua. Bahkan kadang-kadang berani melawan dan menantang orang tuanya. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Anakmu yang ngono? Syukur. Ya berarti kamu enggak becus dalam mendidik anak. Anak kok sampai kayak gitu. Masya Allah. Mohon maaf banget. Emang sekarang zaman mulai kebalik-balik. Ini ya. Sekarang banyak anak yang udah meninggalkan orang tuanya. Itu banyak. Apalagi kalau anak berprestasi. Orang tua itu punya anak berprestasi harus siap-siap hidup mandiri. Kalau enggak gitu di masa tua harus siap di pantai jompo. Lah anak punya prestasi kok. Orang tua punya anak yang berprestasi itu di masa tuanya harus siap hidup mandiri. Kenapa? Karena anak sulit untuk berbakti. Anak kalau berprestasi itu sulit untuk berbakti kepada orang tua. Di masa sepuh, wis gak iso ngramut wong tuae. Orang tuanya sakit aja nggak bisa nungguin kok. Alasannya macam-macam, lagi meeting, lagi ada proyek, lagi rapat macam-macam, apalagi dinasnya luar kota, luar pulau, luar negeri. Rata-rata yang nungguin orang tua kalau udah sepuh itu yang anak yang goblok-goblok itu. Anak nek goblok kan gak iso nanti-nanti sih. Makanya sama nek dua anak goblok iki ojo dimarahi. Justru itu nanti di masa tuamu yang merawat dirimu ya anakmu yang goblok-goblok itu. Gitu. Dua anak berprestasi apa mana jadi polisi, lebaran nih lo nggak iso pulang, ngoperasi terus kok. Gitu loh. Ibu di rumah sakit itu nggak bisa nyambangi paling mek WA, mentok video call. Kadang cuma chatting, mohon maaf Maya, dengan berat hati nggak bisa nungguin mama, lagi ada proyek baru, lagi meeting, lagi rapat tahunan, macem-macem. Sing nunggu anak sing goblok, nungguin ibunya di rumah sakit 3 bulan nih lo, seneng ikhlas tanpa stres, malah seneng oleh kacang, oleh roti, oleh jeruk. Iko neblek dodo, alhamdulillah anakku goblok-goblok. Lu sekarang banyak kok gitu loh, mohon maaf ya. Ya Allah. Kalau dulu mikir, anggit mungkin ini gak mikir ta. Syukur jeplak yo gak sesuai karo materi ngono. Sing angel lu mikire lho. Anggitmu kaya aku ngene iki enak, ayo gantenono coba gantenono. Apa-apa engko PN ngono iso. Angin iki resiko, ngomong salah titik resikone gede. Ngomong keliru sak jebret omane saiki katik situasi koyo ngene misalnya salah omong, oh sudah dadi kasus gede. Apalagi sudah dadi figur publik koyo ngene, publik wale, publik figur ngomong salah titik resikone gede. Makanya cara bayarannya larang ya pantes. Jadi ya sesuai resiko gitu loh. Mikir ngene. Dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang itu malah udah kebalik. Orang tua yang berbakti kepada anak sekarang itu. Sama nggak percaya kalau sekarang orang tua berbakti sama anak? Banyak orang tua nasibnya kayak pembantu, anak gayanya kayak majikan. Orang tua disuruh-suruh, anak kayak majikan. Suka nyuruh orang tua kalau udah punya mau, lek wis duwe karep gak kena dipenggak. Saiki ngono. Jadi sekarang banyak
orang tua yang justru malah berbakti kepada anak. Lek biyen anak manut wong tua. Lek saiki kuwale wong tua manut anak. Bebasan kebo nyusu. Ya apa carane wong gudel gorong metu pentile. Ruwet dadine. Yo angel gak ono pentile gudel. Loh sekarang Masya Allah, sekarang malah orang tua yang berbakti sama anak, orang tua yang nurut sama anak. Coba dipikir kalau nggak percaya, orang tua berbakti sama anak itu loh, udah dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan, orang tua jadi kayak pembantu. Orang tua sekarang itu mau ngasih makan anak, dulang sampai kejar-kejaran keliling kampung. Ayo nak maem nak, ayo nak maem nak, diruwayu-rayu nggak karu-karuan. Ayo nak, ayo sampai anaknya lari, orang tuanya ikut ngejar. Le anak zaman biyen mangan karepmu, gak mangan karepmu. Lho nggih napa mboten? Dulu ibu-ibu adang namanya, belum kayak sekarang. Dulu masak itu pakai kayu. Adang itu adang, pakai kayu, kadang disumet gak murup, disumut gak murup. Sunteki minyak tanah yang saya gak murup. Akhirnya disebuli pakai teropong. Lah nyebul masa kok cerut. Itu belum mateng anak udah nungguin teng jerabing, ibunya marah. Kowe krono-krono doleno dhisik karo adik-adikmu dolen, kok lek mateng tak celuk. Anak lari semua. Akhirnya masakane mateng, toblek nang talam, mari ngono gaekno sambel sederhana. Lombok bawang merah, terus tomat, uyah, terasi, goreng, tumplek, plek, gaekno, iwak asin, seng, diwur-wurno. Begitu mateng sak talam, anak diundangi, kur. Anak teko kabeh mangan talaman, Masya Allah, sampai dikoroti bersih, mari talame didilati, dirijine dikelamuti siji-siji. Nikmat, dulu seperti itu. Iya, sekarang Allah ya Karim, sekolah 50 meter ya antar jemput saiki. Padahal biyen ibuke sekolahnya apa? 2 kilo melaku, nyeker gak ada sepatu, nggih napa nggih? Lah sekarang kalau anakmu sekolah 50 meter ya antar jemput pagi udah nganter anaknya ke sekolahan. Nang desa-desa wis ngono Pak, nang gaya-gaya. Tutup sekolah anak dibilang udah naik sekarang masuk kelas dulu. Mama pulang dulu. Desa ini mama. Ntar kalau pulang mama yang jemput. Sekarang mama nggak bisa nungguin karena mama mau tandur. Papamu juga nggak bisa nungguin soalnya papamu Daud. Allah. Udah. Jadi Masya Allah. Mikir kok orang mikirnya Allah. Jadi anakmu akan kamu tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang lebih dulu meninggalkanmu. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang kedua sekarang, yang kedua. Kan 2 toh tadi. Yo, lali ngono diarani oon marah. Alasan kenapa manusia takut menghadapi kematian. Kalau soal motivasi yang perusahaan yang fitnya hasanah ya, kapan-kapan lagi Mas Didi ngundang lagi. Ini fokus peringatan 100 hari kematian kok, ya harus bahas kayak gini. Kalau nggak bahas kayak gini ya nanti nggak tepat sasaran. Kan kita diingatkan. Yang kedua, alasan apa sehingga manusia rata-rata takut menghadapi kematian? Karena sadar belum cukup bekal. Rata-rata orang kalau ditanya kan gitu. Misalnya ditanya, Profesor siap wafat sekarang enggak? Siap meninggal sekarang? Jangan, belum siap. Kenapa? Belum cukup bekal. Rata-rata begitu. Misalnya saya nanya ke Mas Rizal misalnya jenengan meninggal sekarang siap apa belum? Belum. Kenapa? Belum cukup bekal. Padahal hidupnya enggak pernah dipakai untuk nyari bekal. Saya juga gitu sama, manusia itu emang kayak gitu wataknya. Kita itu alasannya kenapa nggak mati sekarang, merasa belum cukup bekal. Padahal hidup kita ini nggak pernah kita pakai untuk nyari bekal itu. Tapi kita jadikan tendensi, kita jadikan alasan bahwa kita belum cukup bekal.
Namanya belum cukup itu kan kalau udah nyari. Lapo sampean gak gelem mati saiki sih, aku sik durung cukup, sanguku sik durung cukup. Dikai kesempatan urip karo Gusti Allah, gak digawe ngelek sangu. Meneng anjane ngono temen. Udah sekarang bekalnya apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ayat yang saya baca di awal tadi kalau lengkapnya kan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ya Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah oleh kalian dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian yang namanya kematian. Kalau kematian sudah datang menjelang, maka pasti kalian ngerasa belum siap, kalian merasa minta diundur. Rabbi fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundalah kematianku sebentar saja, aku minta diundur sekejap saja ya Allah. Kenapa? Karena aku belum punya bekal yang cukup. Apa bekalnya? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang baik, aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang baik. Kalau masih sehat ini belum ngerasa. Kalau masih sehat belum ngerasa manfaatnya dua hal ini. Tapi kalau udah mendekati kematian, orang itu baru sadar, tahu persis bahwa yang paling membawa manfaat, bisa menolong adalah sedekah dan amal-amal soleh. Buktinya orang minta ditunda kematiannya itu minta diberi kesempatan, bukan mau ngelakuin apa-apa. Ya Allah tunda kematianku dulu. Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Ini artinya betapa besarnya manfaat sedekah. Baru sadar. Jadi minta ditunda bukan ya Allah tunda kematianku sebentar ya Allah, aku mau berhaji, aku mau berumrah, enggak. Aku mau berzikir, enggak. Aku mau puasa terus menerus, enggak. Tapi fa asaddaqa, aku akan bersedekah ya Allah. Jadi manfaatnya luar biasa. Apalagi jariah kayak masjid ini. Sungguh beruntung beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Ini fa asaddaqa. Jadi orang itu baru tahu manfaatnya sedekah kalau udah mendekati kematian. Gini ya, iki api-api anaten ya, karena waktunya udah tinggal 2 menit. Ini lemburannya tinggal 2 menit. Gini ya, kita termasuk yang ngomong ya, saya profesor, keluarga besar dari Mudharsyah, Allahu yarham, juga keluarga besar dari Ahmad Jauhari Arifin, Allahu yarham, semuanya, kita semuanya, kita ini kan akan boyongan. Kita ini akan boyongan dari dunia, boyongan ke surga. Kok gak amin ya? Telat, anjane potonganmu mlebu swarga ya telat ngono iku. Kita semua ini akan boyongan. Nah, orang boyongan itu pertama yang dipikirkan apa? Harus punya tempat. Jangan sampai boyongan gak punya tempat. Pertama yang harus dipikirkan punya tempat. Contoh ya, karyawan perusahaan sini kan yang gak selamanya kerja di perusahaan. Suatu ketika mesti boyongan pulang kampung. Kalau boyongan harus sudah punya tempat untuk bangun rumah. Caranya gimana? Ya transfer duit untuk beli tanah di sana, kaplingan di sana, untuk bangun rumah di sana. Lah kita ini mau boyongan ke surga. Kita harus punya tempat di sana. Caranya
fa'asaddaqa, transfer. Udah punya kaplingan belum? Sampean ki sida nang swarga tak gak sih rencanane? Sida tak gak? Jadi rencana ke surga? Jadi? Udah pesen tempat kaplingan di sana? Hah? Iki oh bos sih wong-wong iki. Aku kok bingung ngrasakno sampean. Kalau kita mau boyongan ke sana, kita harus punya tempat dulu. Kalau belum punya tempat, ntar gimana? Lah yang ngontrak ku yo panggonan, Bro. Allah ya karim. Ya ibarat tadi karyawan sini ya kepengen pulang kampung boyong harus punya tempat tanah untuk bangun rumah, transfer beli tanah bangun rumah. Itu pun nggak cukup rumah aja, perlu perabot macam-macam lah. Rumah itu harus ada kamar mandinya, dapurnya, peralatannya, ya hidup biar nyaman, punya kendaraan macam-macam. Lah itu pernik-pernik itu namanya amal-amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sederhana saudaraku, kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang beriman. Rumah bagi orang mukmin itu ada 3. Dah, ini aja. Rumah orang mukmin itu ada 3. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Saya ulang, rumah orang mukmin itu ada 3. Pertama, rumah setelah lahir. Kedua, rumah setelah mati. Ketiga, rumah setelah kiamat. Untuk rumah setelah mati, kita nggak perlu mikir, nyantai aja. Udah banyak yang mikirin. Wes dipikir tonggo-tonggomu, wes dipikir keluargamu. Lagian rumah setelah mati itu ukurannya nggak gede kok. Cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti badai, anti petir. Kuburan nih loh, kuburan. Wis santai ae sampean. Iku wis dipikir karo tangga-tanggamu wisan. Wis sampean enggak usah bingung memikirkan itu. Wis dipikir masyarakat. Gak kira digeletakno sampean gak betah ambune soalnya. Berarti yang kita pikir 2, rumah setelah lahir dan rumah setelah mati. Rumah setelah lahir itu rumah dunia. Rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat adalah rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selamanya. Saya ulang, bahasa saya ini bahasa mahal ya. Ini gak ada sekolahnya Mas Rizal gitu, gak ada sekolahnya soalnya. Ini mikir ini. Rumah setelah lahir itu rumah dunia, rumah yang akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah surga, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Oke, nah kita kebanyakan terjebak, terlalu fokus dan lebih memprioritaskan rumah setelah lahir sampai kita lupa mempersiapkan rumah setelah kiamat. Maaf ya, kalau rumah setelah lahir rumah dunia, leh bangun sak mewah-mewah, ratusan juta bahkan miliaran sampai kadang triliunan. Nek perlu direwangi utang-utang pengen punya rumah bagus. Padahal rumah di dunia itu akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong apapun atas diri kita. Nggak ada yang kita bawa. Ayo, cendelo situk ya lo gak katut. Oh, pintunya bagus, ukir-ukiran. Kayu jati kualitas tertinggi, jati Bojonegoro. Jati mana yang tertinggi bagus? Jati Bojonegoro. Oh tebel, itu ketika sampean mati loh, dipakai papan kuburan sampean, gak oleh sampai anak-anak sampean. Nak iki lawangi kuwandel, kayak papan kuburannya bapakmu nak yo. Ojo wak moden,
kelarangan ini. Eman iki jati kandel larang. Gawe papane kuburane bapakmu. Ngojo. Lha terus papane kuburane bapakmu ya apa? Gampang tak tukono kayu randu kok. Semewah apapun, semahal apapun, sebagus apapun, semegah apapun rumah dunia pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada artinya sama sekali. Karena rumah di dunia itu sifatnya kan hanya rumah dinas. Rumah dunia itu hanya rumah dinas, boleh ditempati selama masih menjabat. Tapi begitu jabatan selesai, udah purna, udah pensiun, rumah harus ditinggalkan. Hari itu juga tanpa toleransi. Itulah gambaran rumah dunia kita, rumah dinas, boleh ditempati selama kita masih punya jabatan, menjabat sebagai khalifah fil ardi, artinya masih hidup di dunia. Begitu purna pensiun, jabatan khalifah fil ardi artinya kita mati, maka hari itu juga rumah harus dikosongkan, harus ditinggalkan, tidak ada toleransi, kecuali lek matimu bengi oleh nginep. Itu pun cuma semalam. Besok pagi langsung diterbangkan dengan pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah delay, nggak pernah ada penundaan, dan nggak pernah dirazia sama polisi. Nggak peduli musim corona. Keranda Airlines. Pendoso itu loh, pendoso. Ya, dibawa ke rumah singgah sementara, rumah setelah mati yang beralamat di perum kuburan itu. Tapi rumah setelah kiamat itulah rumah kita yang sesungguhnya, rumah di surga. Sayang kita sering terjebak, tidak mempersiapkannya. Tolong Bapak-bapak perhatikan, tadi saya juga sempat terketuk sama dawuhnya profesor ini tadi. Kita kalau ke masjid jarang bawa duit. Ya Allah ya Karim. Itu padahal yang untuk bangun rumah kita yang sesungguhnya, rumah di surga. Bapak biasanya kalau lagi berangkat sholat Jumat ke masjid, ngisi kotak amal itu berapa Bapak? 2.000 kayak bangun rumah surga. 2.000 oleh paku siji malah nyublesi bokongmu. Loh ngono iku lho, yang penting ikhlas. Ini kelemahan kita ya. Sedekah itu salah, yang penting ikhlas itu salah. Kalau saya udah saya ralat di mana-mana. Sedekah itu yang penting banyak, bukan yang penting ikhlas. Ya. Bener, saya dibantah wong sak Indonesia tak terima, dan saya siap menghadapi dan mempertahankan argumen saya. Lebih baik sedekah banyak walaupun nggak ikhlas daripada ikhlas tapi cuma sedikit. Lo betul. Pokoknya lek adik punya prinsip, sedekah ki sing penting ikhlas, itu prinsipnya orang meleki. Asli prinsipnya orang meleki. Salah satu ciri orang ikhlas dalam bersedekah itu sedekahnya banyak. Oh tandane wong ikhlas le sedekah itu sedekahnya banyak. Lek wis metu akeh mesti ikhlase. Gak ikhlas rugi wis entek akeh kok gak ikhlas. Wong sedekah kate sak ikhlase mesti titik. Maka ukuran sedekah yang benar itu bukan seikhlasnya, sepantasnya. Jangan salah. Apa beda seikhlasnya dengan sepantasnya? Ya bedalah. Kalau seikhlasnya asal ngeluarin, entah berapa yang penting ngeluarin, itu seikhlasnya. Mbok gede mbok cilik tapi akeh cilike. Mbok pantes mbok gak pantes tapi akeh gak pantese. Tapi nek sepantasnya itu disesuaikan dengan ukuran kemampuan. Itu sepantasnya. Lek wong sugih sedekahe sak mono iko, wong sugih. Wong sugih sedekahe sak mono iko. Lek wong sedengan yo sak mene iki. Lek wong kere sak mono iku. Dadi mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Orang itu nggak akan rusak, nggak akan binasa, nggak akan celaka kalau tahu kadar kemampuannya. Dari wong Jawa, wong nggak kira cilaka nek weruh dedeg pawakane. Lek pawakan banyak yo ngendok sing gede. Ngono lho. Itu pantes namanya.
Lah wong kalunge wis padha rantene kapal. Lek mlaku sampai mbungkuk-mbungkuk ngisi kotak amal klutik 5.000. Pantes apa enggak? Pantes apa enggak? Punya perusahaan besar, nyangoni Kiai Titi, pantes apa enggak? Yo. Iku jenenge sak pantese Mas Rizal ngono. Dadi makane gak sak ikhlase Mas Didi, sak pantese. Perusahaan nyangoni kiai tewiti gak pantes ngono. Pemane ngerti pondoke ya apa modele ngono. Itu jenenge sak pantese. No, saya kalau diundang di perusahaan iku ya nonton-nonton perusahaan. Ya biasa sinar Mas, biasa ngundang saya Mas. Iki Polowijo ya orang tahu ngundang. Udah beberapa kali sih utusan ke rumah, cuman kebetulan kondisi normal jadwal kita memang ya, kok aku diharani sombong kok. Tapi memang kondisinya kayak gitu. Saya memang nggak pernah mau tampil di televisi. Mulai dulu hampir semua stasiun televisi itu pengen, ya mulai Kulhu Ailek itu loh, mulai viral itu. Tahun berapa itu. Tapi saya memang nggak suka. Aku lebih seneng kumpul karo wong kruco-kruco ngene-ngene. Lebih nikmat kayak gini. Jadi lek banyak yang ngendok sing gede. Lek ayam bebek endoke sedengan. Lek emprit ya endoke cilik. Itu sedengan. Nono banyak kok ngendok sak endok cecek. Banyak gendeng ini. Masa angsa kok telurnya setelur cicak. Ono banyak ngendok sak endok cecek ini banyak gendeng. Ya disadui wong akeh. Oh, banyak gendeng. Banyak ngendok sak endok cecek. Ngono lho. Lha saiki ana manuk emprit dikongkon ngetokno ndok sak ndok banyak. Ya ndondomi. Ya suwek, Bro. Mlakune mekeh-mekeh. Sampai emprit padha emprit omong-omong sak kancane. Mbak, sampean jahitan piro, Mbak? Jahitan 7 Dek. Make anakku, Mbak, aku jahitan 9. Wis mau ngendok maneh aku. Lah ini pelajaran bagi kita ya. Biasanya kalau di kampung-kampung itu, masya Allah, saya itu prihatin. Kalau lagi bangun masjid, bangun TPQ, gedung dinia, pesantren, itu yang ditarik iuran suruh bayar itu yang emprit-emprit itu. Emprit-emprit itu dipaksa kon ngeden ngetok nondok. Tapi sing banyak emek bengak tok, ngak, gak metu ndoke. Sing melarat ditarik iuran sekian, panenan bayar sekian. Sing sugih mek ropat usul pendapat tapi gak bayar. Tepuk tangan ini melarat nih mesti. Maaf Mas Rizal, Mas Didi, aku ceramah ket mau ki aksi bela melarat nih jenenge. Lah ini kan pelajaran, orang kaya itu ya kayak gini loh harusnya. Bangun masjid untuk umat, siapapun monggo, kelompok manapun monggo. Sing penting bukan kelompok sesat. Yang penting dapat izin dari negara, diizinkan oleh negara. Yang penting bukan aliran yang sesat. Monggo siapapun boleh masuk masjid ini, kelompok manapun, organisasi manapun, sesama umat Islam kita bersaudara. Ya, bahkan dengan non muslim aja kita disuruh bersaudara kok. Kalaupun bukan saudara seiman, bukan saudara seakidah, saudara dalam kemanusiaan. Kan ngono to. Mulane sampeyan wis gak usah saiki melok ribut urusan sing rame nang gone mesut. Iku yo apa karepe? Iku sing bener sing wis salah ndonga ae. Wong melarat kate lapo sampean. Lagian cangkemmu iku yo. Iku gak iso menentukan, gak iso ngrubah kebijakan. Kate lapo ndonga wis diselesaikan karo yang berwenang. Wis ana bagiane dhewe-dhewe. Aku sing iso nyuwarai meneng kok. Lu jujur, saya kalau dimintai statement soal kayak gitu, aku pilih diem. Udah ada yang lebih berhak untuk mengeluarkan statement, udah ada yang lebih layak untuk menjadi penentu kebijakan. Ya wes, kita ini orang kecil, bisanya cuma doa. Terus ngono ae. Muga-muga dadi yang terbaik ngono ae. Sampeyan gak usah atik men. Iki salah. Entek-entek energi, ndonga ae. Wong melarat kakean pola. Malah ngerusak tatanan. Ngono ku sing garakno Covid gak nyengkreh-nyengkreh, corona gak nyengkreh-nyengkreh. Ngono lho, ekonomi tambah kacau balau ndak karu-karuan. Perusahaan bareng ngene iki yo kena imbase. Ngono, saiki dampake Covid wis koyo ngene gak karu-karuan, gak sing urip tok.
Alam kubur iku kena imbase. Nah ya apa penghuni alam kubur telat kiriman, gak ono tahlil, gak ono istighosah, gak ono yasinan. Lenger-lenger ya apa telat kiriman. Suwe gak dikirimi. Makane iki beliau pesen njaluk dislameti, Mas. Njaluk dislameti, njaluk dikirimi donga. Ini wasiat dari almarhum. Njaluk didongakno masjid ini menjadi jariah. Makane malaikat-malaikat barang, masya Allah kasihan. Biasanya kan pengajian di mana-mana, sholawatan di mana-mana, malaikat pencatat ruame. Sekarang banyak malaikat yang dirumahkan. Imbas. Makanya wes, sampun. Ini saja udah lewat, 1,5 jam loh Mas iki. Doanya Profesor ini komandan saya, beliau mohon dengan hormat untuk memimpin doa. Cek oleh sangu Prof. Lho cek pantes rawuh ndonga ngono lho Prof. Bagi tugas Mas, bagi tugas. Bagi tugas. Ya beliau lebih sepuh, asepe ampuh. Dan saya manggil beliau paman, jadi saya lebih mudah, jadi kualat nanti kalau saya doa ada beliau. Ini mohon keikhlasannya. Dan saya kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silahkan diundang lagi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekali lagi mohon maaf. Kalau masih pengen dengar ceramah saya ada channel YouTube. Namanya Anza Channel. Menengo. Palawijo yes yang ngono kok gantian yo. Gantian. Mau sing Palawijo yes mau sapa? Gantian, Bro. Saya ada channel YouTube yang namanya Anza Channel, KH Anwar Zahid. Itu tolong di-subscribe dan di-share. Jadi sekali waktu kita nanti ngaji online. Kalau jenengan sudah subscribe nanti kan dapat notifikasi. Ngono lho maksudnya. Matur suwun dan mohon maaf para ibunda, mohon maaf Pendowo Limo, mohon maaf. Tetap semangat, harus lebih semangat, harus lebih maju, harus lebih sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Saya qaulan wa fi'lan kesalahan, kekhilafan, kekurangan itu karena keterbatasan pengetahuan saya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat kepada beliau, guru saya, Profesor Ali Aziz untuk memimpin doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah Bapak Mudharsyah, ampunilah Bapak Jauhar Arifin, ampunilah seluruh keluarga yang sudah meninggal dunia, ampunilah seluruh keluarga yang meninggal dunia dari yang hadir ini. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, mandikan mereka dengan air yang segar, air pengampunan, lalu selimutilah dengan kasih-Mu. Allahumma ja'al ayyamahum ayyama Rasulillah. Ya Allah, jadikan setiap harinya dalam kubur selalu disambangi Rasulullah. Walayalahum layala Rasulillah. Jadikan setiap malam harinya dalam kubur selalu mencium bau harumnya Rasulullah. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim. Jadikan kuburan mereka lebih indah dari rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihim. Jadikan yang merawat dan melayani mereka lebih indah perawatannya daripada keluarganya di dunia. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Allahumma anqulna minadh-dhunubi ilal maghfirah.
Ya Allah, jadikan kami semuanya ini, rubahlah kehidupan kami dari banyak dosa menjadi lautan ampunan. Wa minas sukhti ilar ridho, rubahlah hidup kami yang semula engkau marah, murka, menjadi engkau cintai. Wa minad dhiqi ilas sa'ah, rubahlah hidup kami yang hadir di tempat ini dari susah rizki menjadi rizki yang berlebih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara peringatan 100 hari wafatnya Bapak Haji Ahmad Johar Arifin. Semoga berkah-berkah dalam kesempatan ini. Akhirnya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tetap menjaga jarak